Jama'atul hadirin rahimakumullah, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita baru saja selesai menyelesaikan surat Qaf. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sampai ke surat Asy-Syura. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji ayat 1 sampai dengan 6. Nanti kalau waktunya masih cukup panjang, ya kita lanjutkan. Kalau nggak cukup, ya kita berhenti. Tapi sebelumnya mari kita buka kajian kita dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ayat 1 sampai dengan 6 dari surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca tafsiran satu ayat demi satu ayat, lebih dahulu Bapak Ibu sekalian, ayat 1 dan ayat kedua di situ Hamim dan Ain Sin Qaf. Bapak Ibu sekalian, ketika ada huruf-huruf yang kemudian di dalam awal daripada surat Al-Quran itu hadir, itu tidak satupun yang mengetahui artinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ulama berpendapat bahwa, para mufassir, ketika awal surat itu diawali dengan huruf-huruf itu, berarti ada informasi penting yang akan disampaikan, supaya masing-masing menarik perhatian, fokus, konsentrasi. Lain daripada itu Bapak Ibu sekalian, dari huruf-huruf itulah, dari abjad-abjad alif, lam, mim atau yang lainnya, atau seperti yang kita baca barusan adalah ha, mim, terus ain, terus sin, terus qaf. Itu sebenarnya huruf-huruf yang kemudian berasal dari bahasa Arab, yang kata-kata Arab itu dirangkai dengan huruf-huruf itu. Nah, ngaten nggih. Jadi kalau kita mau bilang masjidun, artinya masjid, itu ada huruf mimnya di situ. Qur'annya bilang la masjidun ussisa 'alat taqwa, gitu. Di situ la masjidun, lamnya gandeng dengan mim dan seterusnya banyak lagi. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, huruf-huruf yang kemudian berada di awal surat ini
menjadi semacam peringatan ya supaya orang kemudian ya perhatiannya fokus ya bahwa ada hal-hal yang akan disampaikan di dalam surat itu ya dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang akan kita bacakan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa kitab-kitab yang terdahulu yang telah diturunkan kepada para rasul memang berisi demikian juga adanya, yakni di mana di dalam ayat ini, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala membahas terkait dengan masalah dakwah atau ajakan kepada tauhid, mengesahkan Allah. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, orang-orang diajak untuk beriman kepada hari akhir. Manusia juga diajak untuk kemudian meminimalisir hal-hal yang terkait dengan masalah mengumpulkan harta benda duniawi yang itu semuanya adalah akan hancur. Dan ada motivasi juga Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal adanya. Lantas kemudian Bapak Ibu sekalian di dalam ayat selanjutnya itu juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya dan bahwa langit dan bumi itu yang mengadakan Allah, nanti juga yang akan menghancurkan juga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam genggaman kuasa daripada Allah. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah bisa bertindak apapun yang dikehendakinya sesuai dengan kuasanya, mengadakan, meniadakan, menciptakan, terus kemudian menegasikan. Bahwa Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai yang namanya langit ya ini oleh sebab karena kekaguman, rasa takut kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai yang namanya langit ini mau pecah. Begitu redaksinya Bapak Ibu sekalian. Dan bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak. Artinya para malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini juga Bapak Ibu sekalian terus-menerus memintakan ampunan ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menjadi hiburan atau tasliyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak dituntut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Tugas beliau adalah menyampaikan wahyu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian pada waktu itu ketika Nabi diutus itu Bapak Ibu sekalian, Nabi sendiri menyaksikan bagaimana orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Ya, yang penting tugas beliau adalah menyampaikan, biar Allah saja yang menghisab mereka. Baik, kita lanjutkan ke ayat ketiga, karena ayat pertama dan kedua adalah potongan ya huruf
di awal surat Hamim dan Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Kadzalika demikianlah yuhi ilaika mewahyukan kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim, dan kepada mereka para rasul utusan sebelum engkau. Allahul Azizul Hakim, Allah lah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung menuju kepada tafsiran ini ayat potong ya. Bimisli ma fi hadhihi surati min ad-da'wati ila at-tauhid wan nubuwati wal imani bil yaumil akhir wa tajmilin nafsi bi fadilil akhlaqi wa bi'adiha an radha'ilil khalali wal amali ala sa'adatil mar'i wal mujtama'i yuhi ilaika Allahul Aziz fi mulkihi al-ghalib bi qahrihi al-hakim bi sun'ihi al-musib fi qawlihi wa fi'lihi kama uhiya ilal anbiya'i bi mislihi min qabli. Itu Bapak Ibu sekalian redaksi Arabnya. Sekarang kita menuju ke negeri kita Indonesia. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian terjemah bahasa Indonesianya. Jadi seperti yang disebutkan di dalam surat ini Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat ajakan ya, dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah. Ya, di sini ditunjukkan ada kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kemudian diajak manusia untuk beriman kepada hari akhir. Dan juga Bapak Ibu sekalian, supaya manusia ini memperbaiki ucap, sikap, perilaku, tindakan, dan seterusnya. Yang itu hendaknya masing-masing pribadi senantiasa dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan yang seneng akhlak mulia ya manusia ini selesai Bapak Ibu sekalian. Ya tak? Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus memang dalam rangka memperbaiki budi pekerti manusia. Baik. Jadi yang namanya budi pekerti ini perkara atau barang mahal Bapak Ibu sekalian. Yang tahu kalau ini barang berharga. Sampai ada ungkapan begini Bapak Ibu sekalian, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, udah kerjain sesukamu. Nah ini kan ada hubungannya dengan akhlak. Lah kok ngantek ngono, berarti nek wong nek ra duwe izin ya. Lah itu Bapak Ibu sekalian, betapa kita punya malu ini penting. Ya, sehingga sebagai umat kita tidak malu-maluin begitu. Artinya kita punya harga diri. Ya. Dan kalau kemudian sudah menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik, ya akhlak yang mulia, apalagi menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk, ya, yang merusak. Jadi mendekati saja nggak boleh Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kemudian melakukannya. Wal amali ala sa'adatil mar'i wal mujtama'i. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini tugas manusia adalah mengantarkan pribadi-pribadi ya, ataupun komunitas menuju kepada kebahagiaan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah buku yang ditulis Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah The Way to Happiness, Jalan Menuju Kebahagiaan. Cuman di situ kayaknya nggak dikutip ayat, berarti ya tulisannya wong kono. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian,
ada lagi the secret of happiness, rahasia kebahagiaan gitu. Tapi dua buku itu setelah saya baca sampulnya masih kalah dengan apa yang ditulis oleh Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga punya kitab namanya Kimia As-Sa'adah. Artinya kimia kebahagiaan. Lah ini berarti suatu hari nanti kayaknya di pengajian lepas subuh itu kayaknya harus membuka kitab itu. Tapi ya jangan lama-lama, dengan bahasa yang simpel-simpel aja. Karena waktunya terbatas sekali. Kalau ini kan kita sampai ya selesai yang jelas begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kok rasanya kok semakin dingin ya ini, mungkin AC-nya perlu dinyalakan ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Yuhi ilaikallahul aziz fi mulkihi. Lah Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kuasanya itu kasih wahyu. Lah yang dikasih wahyu Bapak Ibu sekalian itu utusan. Jadi kalau kemudian hari ini atau tempo hari mundur ke belakang itu ternyata ada ngaku-ngaku terima wahyu dari Jibril yang mana dulu ini. Wong cucunya paman saya itu namanya Gabriel juga. Gabriel itu nama keren daripada Jibril. Nah iya, wong agama Islam ini kan sudah selesai seiring dengan ya surat Al-Maidah itu ya ta al-yauma atmamtu lakum dinakum. Lah kok ana sing muncul lagi terus kemudian digundulin, waduh. Ya, siapa namanya itu? Ya, enggak usah disebut lah Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita sudah tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kasih wahyu. Lah yang dikasih wahyu itu orang pilihan, makanya Nabi Muhammad SAW itu nama lainnya adalah Al-Mustafa, yang terpilih. Lah kalau kemudian ada di kiri kanan kita yang kemudian nama anaknya atau cucunya atau namanya Mustafa, mboten napa-napa. Ya, Muhammad Al-Mustafa. Tidak apa-apa, niru nama baik kan boleh. Ya. Termasuk Abdullah, nah, begitu. Itu nama bagus juga. Al-Ghalib biqahri. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memaksa hambanya, wah itu mudah sekali. Artinya Allah menunjukkan kekuasaannya. Al-Hakimu bisun'i, Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya, wah di situ ada nilai-nilai kebijaksanaan. Mengapa kok yang namanya nyamuk ini kok tidak gede sedikit ya? Jadi kalau nyedot darah itu kan lumayan gitu ya. Kita bisa donor ya, untung kecil-kecil, tapi kecil-kecil jarumnya itu loh kok ya nancep terus, waduh rasanya loh begitu. Lah maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian terjadi, baik ucapan mau tindakan itu semuanya ya atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama uhiya ilal anbiya'i bimislihi min qabli. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu, sebenarnya para rasul utusan yang terdahulu juga demikian. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, wa sayati tafsiru hadza fi surati sabbi isma rabbikal a'la. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti lebih lanjut bisa dicek secara rinci di dalam surat Al-A'la. Begitu. Faqad dzikra fi awwaliha at-tauhid. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-A'la itu disebutkan yang bagian awal itu juga bicara tentang tauhid, di tengah-tengahnya disebutkan tentang kenabian, dan kemudian pada akhirnya ditunjukkan tempat kembali. Ya, kalau ngomong kita secara sederhana ya berarti ada hubungannya dengan rumah masa depan dalam tanda petik kuburan. Tapi kuburan itu hanya tempat mampir sementara. Nah, begitu. Qala inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini surat Al-A'la 18-19.
Innal maqsuda fi inzari jami'il kutubi lillahiyyati laisa illa hadhil matalib as-salasa al-'aliyah allati la tatimmu sa'adatu illa biha. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kemudian ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa kitab-kitab yang terdahulu juga diturunkan, sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu ada tuntutan 3. Ya tauhid, di situ ada kenabian, terus kemudian yang satu lagi dijelaskan bahwa ada negeri akhirat di mana mereka akan kembali. Yang Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian dengan 3 hal ini manusia tidak bisa memahaminya dengan baik, tidak mampu menyadarinya, ya manusia nggak akan sampai kepada kebahagiaan. Dan manusia kalau kemudian tidak bisa memegang 3 hal itu Bapak Ibu sekalian, ya juga nggak akan menemukan kemenangan berupa kenikmatan di sini dan di sana. Lah pripun wong nggak bisa mentauhidkan Allah. Lah pripun wong apa yang kemudian menjadi petunjuk kenabian nggak dipegang dalam hidup. Lah pripun wong ternyata nggak percaya akan adanya hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari pembalasan. Habis sudah Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan. Makanya di dalam ayat keempat Bapak Ibu sekalian, Allah nyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kok bisa begitu? Memang kenyataannya begitu, ya kan? Lah meskipun kemudian bumi ini dipetak-petak ya menjadi negara-negara yang kemudian bahkan negara itu mengklaim oleh sebab karena sesuatu, padahal dia numpang aja sebenarnya. Kok bisa mengklaim? Ya karena ada yang melegitimasi itu. Malah justru sudah menyatakan diri merdeka. Itu maksudnya pripun itu? Ya wis, wong sejarah kayak begitu mau diapakan lagi? Ya memang benar, apa-apa yang kemudian ada pada kita itu atas nama kita, tetapi pada akhirnya akan kembali kepadanya. Karena kita hanya dapat titipan, kita berhak untuk menggunakan, justru kemudian nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita baca Bapak Ibu sekalian tafsirannya. Kok semuanya milik Allah ini gimana? Innama fis samawati wal ardi tahta qabdatihi wa fi mulkihi wa lahu tasarrufu fihi ijadan wa i'daman wa huwal muta'ali fawqahul 'azim min mumasalatihi laisa kamitslihi syai'un. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi. Dialah zat yang menciptakan, yang mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika para petani lah yang paling gampang ini, yang paling asik ini, nah ya biji dilempar terus kemudian tukul, terus kemudian itu kemampuan Pak Tani menumbuhkan biji itu ya enggak, gitulah. Nah itu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian tidak dengan sudut pandang keimanan, ya berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kembali sekali lagi seperti yang sudah kita jelaskan di depan tadi Bapak Ibu sekalian, jadi Allah yang kuasa mengadakan dan meniadakan. Allah yang berhak mengasihi dan Allah yang berhak menahan. Gitu. Ada yang mengaku tidak dikasih Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau dia merasa tidak dikasih itu oleh sebab yang dilihat yang dia punya.
tapi yang dimiliki oleh orang lain. Padahal dia sendiri, tangannya sendiri yang digunakan untuk menengadahkan tangan itu tanpa dia minta dulu, kenapa kok dikasih? Menerima dia, lengkap lagi kiri dan kanan. Bahkan ada di jamaah masjid di perumahan saya, Bapak Ibu sekalian, jarinya ini ada bonus 1 di sebelah kiri dan kanan. Loh kok bisa? Yes, itulah kuasanya Allah. Ada yang alasannya itu dulu ketika si jabang bayi masih di perut itu orang tuanya begini begitu. Itu cara berpikir manusia. Diweden-wedeni karo yes. Begitulah. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang dahulu itu artinya ketika punya sang calon jabang bayi di perut sang calon ibu, sudah disebut ibu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu mestinya bahwa mesti hati-hati terhadap apa yang dicari, halalkah atau haramkah, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Karena itu pada akhirnya akan berdampak pada yang mengandung dan yang dikandung. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala ini enggak sama dengan makhluk, jelas Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Kalau di dalam kitab Usuluddin itu penjelasannya begini Bapak Ibu. Kalau tukang kayu bikin kursi, jelas kursi dengan tukang kayunya beda. Udah sampai di situ aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara laisa kamitslihi syai'un, ya memang tidak ada perumpamaan yang pas untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bisa diumpamakan. Ya. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat wajib yang dihafalkan oleh anak-anak madrasah itu Bapak Ibu sekalian, di sana ada sifat namanya mukhalafatuhul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Kita potong di situ Bapak Ibu sekalian, ayat 5. Takadus samawati, hampir-hampir yang namanya langit ini pecah, yatafattarna min fawqihinna, dari sebelah atasnya, karena kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya Bapak Ibu sekalian, takadus samawati yatashaqqaqna min haibati man huwa fawqahunna bil uluhiyati wal qahri wal azamati wal qudrati. Jadi hampir saja Bapak Ibu sekalian, yang namanya langit-langit itu pecah oleh sebab kewibawaan ya zat yang kemudian berada di atas langit-langit ini, bahwa zat itu ternyata memiliki apa yang disebut dengan uluhiyah, ya, sifat ketuhanan, ya, memiliki kemampuan untuk memaksa, memiliki keagungan, memiliki kemampuan dan lain sebagainya. Jadi segala sifat-sifat itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai-sampai yang namanya langit ini hampir pecah Bapak Ibu sekalian, redaksinya sedemikian itu. Wa bada'an bayyana kamala 'azamatihi bi istilahi haibati 'ala al-jismaniyat intaqala ila dzikrir ruhaniyat. Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian menjelaskan yang bersifat fisik-fisik, disebutkan langit bumi, lantas Bapak Ibu sekalian disebut juga yang non fisik, yang tidak kelihatan, yaitu berupa apa? Kita bacakan lanjutan daripada ayat kelima. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat yang bertasbih memuji Tuhan mereka. Nah, kita langsung cek saja Bapak Ibu sekalian tafsirannya. Wal malaikatu yunazzihuna rabbahum an sifatin naqsi. Jadi malaikat Bapak Ibu sekalian mensucikan Allah dari perkara-perkara yang kemudian disebut sebagai kekurangan. Lah wong zat yang memiliki kesempurnaan itu Allah, kok kemudian disebut ada kekurangan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, malaikat melakukan upaya yang namanya mensucikan Allah.
dengan bertasbih. Wa yusammuna bisimatil jalali wal kamal. Lah malaikat ini Bapak Ibu sekalian menyebut asma Allah dengan asma-asma kesempurnaan, dengan asma-asma kebesaran. Nah ini mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena para malaikat ini menunjukkan yang namanya syakirin, rasa syukur. Rasa syukur mereka ini telah diberi nikmat sehingga mereka ini bisa konsisten, bisa terus-menerus, bisa istiqomah di dalam ketaatan. Itu kelebihannya malaikat Bapak Ibu sekalian. Wa sakharahum liibadatihi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, malaikat ini ditundukkan untuk atau dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia Bapak Ibu sekalian, karena malaikat ini tidak ada nafsunya, lah manusia ini ada nafsu, ada akal, ada hati, maka Bapak Ibu sekalian, manusia ini beraneka ragam. Tapi sebelum bicara manusia Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke malaikat yang sifatnya adalah rohani, non fisik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, yang namanya malaikat ini Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi perintah Allah ya sami'na wa ata'na. Apa yang disuruh ngelakuin ya dilakukan. Lah malaikat itu Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang lain juga disebutkan yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Jadi malaikat ini Bapak Ibu sekalian senantiasa bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Nah kalau kita ini Bapak Ibu sekalian banyak jedanya, Kalau malaikat itu sebentar bertasbih, kalau kita bertasbih sebentar, begitu. Lah selanjutnya apa? Ya ganti acara yang lain. Nanti kalau pas ingat lagi baru bertasbih. Lah malaikat ini Bapak Ibu sekalian masih di ayat 5. Di situ juga disebutkan wa yastaghfiruna liman fil ardi. Jadi para malaikat ini memintakan ampun kepada makhluk yang ada di bumi. Nah, di sini disebutkan tafsirannya yas'aluna rabbahum al-maghfirata lidzunubi man fil ardi min ahlil imani bihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, para malaikat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas dosa-dosa orang-orang yang berada di bumi, yang mereka ini termasuk kategori beriman. Nek ngono sing gak iman berarti lewat. Nah niki saya hanya membacakan ya Bapak Ibu sekalian. Wa yulhimunahum subulal khairil musilati ila sa'adah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih ilham mana sih jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Famathaluhum misrud dawi yu'til hayata bihararatihi. Perumpamaan mereka ini Bapak Ibu sekalian seperti cahaya, yang mana cahaya itu memberikan kehidupan dengan kehangatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini seminggu nggak lihat matahari, kira-kira kita merasa bermasalah nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, ada bayi yang kemudian biasanya kalau pagi dijemur ini seminggu. Enggak ada penampakan ini matahari, kata matahari libur. Lah kenapa kok libur? Lah kemarin saya muncul malah kamu tidur. Nah itu dia terus kemudian jengkel kan, aku prai. Nah untungnya yang namanya matahari ini enggak begitu Bapak Ibu sekalian, itu hanya pikiran manusia. Nah, kalau kemudian matahari berhenti ya itu pertanda Bapak Ibu sekalian.
Ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa nahwil ayati qauluhu alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Lah, ini ayat Bapak Ibu sekalian bercerita tentang malaikat ini Mas ya. Jadi mereka ini Bapak Ibu sekalian membawa arsy-Nya Allah ya dan yang sekitarnya. Malaikat ini bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah ya memohon ampun bagi orang-orang beriman. Terus doanya gimana? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Gitu. Duh Gusti ya rahmatmu mencakup segala sesuatu dan pengetahuanmu juga demikian. Faghfir lilladzina tabu, ampuni orang-orang yang kembali. Maksudnya gimana? Bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari neraka yang menyala. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sih sejatinya Allah itu. Nah, maka ayat ini kemudian ditutup Bapak Ibu sekalian, ala innallaha wal ghafurur rahim. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Gitu Bapak Ibu sekalian. Fama min makhluqin illa lahu hadzun min rahmatihi wa huwa subhanahu dzu maghfiratin lin nasi 'ala dzulmihim. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang makhluk, siapapun apapun makhluk itu Bapak Ibu sekalian mendapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya khawatir Bapak Ibu sekalian, masing-masing dapat bagian. Apa yang turun sebelum maghrib tadi juga merupakan rahmat itu hujan. Ya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita absen satu-satu, ya lama nanti. Wa huwa subhanahu dzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Jadi kalau ada manusia zalim, ya terus Allah kasih ampunan, memang ya hanya Allah yang berhak mengampuni. Yang lain tidak mampu memberikan ampunan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memang ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh para malaikat. Artinya para malaikat ini senantiasa memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian ada tambahan dari ini, keterangan ini. Wa ta'khiri 'uqubatil kafirin wal usati nau'un minal maghfirati war rahmah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kafir ahli maksiat yang kemudian siksanya itu ditunda Bapak Ibu sekalian, itu juga termasuk bagian dari maghfirah dan rahmah. Kok gak disiksa saiki kenapa ini? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. La'allahum yar'auna an gawayatihim wa yasubuna ila rusdihim. Oleh sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kalau suatu hari nanti orang yang bermaksiat, orang yang kafir ini lantas kemudian capek ya dalam kesesatan mereka, wes bali. Akhirnya menemukan yang namanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada jalan yang benar. Maka lantas orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan ayat ke-6. Bagaimana ini bercerita tentang tugas daripada Rasul. Ayat ke-6 menyatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil.
dan orang-orang walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu sebagai Allahu hafizun alaihim, Allah yang menjaga atau mengawasi perbuatan mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, adapun engkau Muhammad bukanlah orang yang diserahi untuk mengawasi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita bahwa orang-orang musyrik telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka punya berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang mengawasi tindakan atau perbuatan mereka, ucapan maupun perbuatan mereka diawasi oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang utusan, tugasnya adalah menyampaikan ajakan, berdakwah menuju tauhid, menyampaikan nubuah dan menyampaikan informasi kepada mereka bahwa besok ada yang namanya hari kiamat, hari pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.